Kan sekarang akan membahas mengenai jurnal dari sudut pandang lessor atau pemilik aset yang disewakan. Yang pertama ini diminta membuat jurnal untuk mencatat sewa pendanaan yang terjadi pada 1 Januari 2020. Untuk jurnal sendiri sebelah debit terdapat list receivable sebesar 100.000, cost of goods sold-nya 85.000, dan untuk sebelah kreditnya terdapat sales revenue sebesar 100.000 dan inventory-nya sebesar 85.000. Untuk 100.000 euro ini merupakan nilai dari aset yang disewakan, dan 85.000 euro ini merupakan asumsi aset dasar oleh dealernya. Yang kedua ini disuruh untuk membuat jurnal yang mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2020. Untuk jurnal sendiri itu sebelah debit ini menerima cash sebesar 20.711,11 euro, dan sebelah kreditnya list receivable sebesar 20.711,11 euro. Untuk setiap penerimaan pembayaran sewa memiliki nominal yang sama, yakni 20.711,11 euro yang dapat dilihat di tabel jadwal amortisasi. Yang ketiga ini disuruh untuk membuat jurnal pencatatan pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2020. Jurnalnya itu list receivable pada interest revenue sebesar 3.171,56 euro. Untuk penerimaan pendapatan bunga ini berbeda setiap tahunnya. Untuk tanggal 31 bulan Desember 2020 itu sebesar 3.171,56 euro ini didapatkan dari 76.288,89 ini dikalikan dengan 4%. Dapat dilihat di tabel jadwal amortisasi. Yang keempat ini membuat jurnal untuk mencatat penyusutan aset pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk penyusutan ini tidak dicatat karena aset digunakan oleh pihak lisi, sehingga mencatat penyusutan adalah pihak lisi. Yang kelima ini membuat jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua pada tanggal 1 Januari 2021. Jurnalnya yaitu sebelah debit terdapat cash sebesar 20.711,11 euro, dan sebelah kreditnya ini terdapat list receivable sebesar 17.539,55 euro. Yang sebelah kredit lagi sisanya itu selisihnya kan 3.171,56 ini itu termasuk interest revenue. Nominal penerimaan tetap sama, yang membedakan itu terdapat penerimaan bunga sebesar 3.171,56 euro. Yang keenam ini membuat jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk jurnal sendiri yaitu yang sebelah debit ini terdapat list receivable sebesar 2.469,97 euro. Yang sebelah kredit ini terdapat interest revenue sebesar 2.469,97 euro. Pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember ini itu didapatkan dari 61.749,34 dikalikan dengan 4%. Yang ketujuh ini membuat jurnal untuk mencatat penyusutan aset pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi nomor 7 ini sama seperti nomor 4, yaitu penyusutan ini tidak dicatat karena mengakui penyusutan adalah pihak lisinya, bukan kita. Karena kita sekarang itu membahas mengenai pihak lessor. Yang kedelapan ini membuat jurnal untuk mencatat penerimaan pengembalian aset pada tanggal 1 Januari 2025. Jurnalnya yaitu sebelah debit terdapat inventory dan sebelah kredit terdapat list receivable sebesar 4.807,81 euro. Ini dapat dilihat di tabel amortisasi bagian reduction of list pada tanggal 1 Januari 2025. Yang 9 ini apabila ternyata kren disewakan dikembalikan dan nilainya ditaksir hanya 3.000 dan tidak mencapai nilai residu yang dijaminkan sebesar 5.000, maka buatlah jurnal untuk mencatat kondisi tersebut. Jurnalnya itu sebelah debit terdapat inventory sebesar 3.000 euro dan juga cash sebesar 2.000 euro, dan sebelah kreditnya ini terdapat list receivable sebesar 5.000 euro. Karena transaksi penyewaan ini itu memiliki perjanjian garansi, maka saat nilai residu yang dijaminkan tidak mencapai 5.000, maka pihak lisi ini harus membayarkan sisa tersebut kepada lessor, dapat berupa kas. Pada transaksi ini, pihak lisi ini membayarkan sebesar 2.000 atas kekurangan dari nilai sisa residunya ini. Jika transaksi ini tidak bergaransi, maka akan diakui sebagai kerugian oleh pihak lessor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang Lisa. Jadi yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, jurnalnya peralatan disewakan dalam sewa pembiayaan pada liabilitas sewa sebesar 100.000 euro. Lalu 1 Januari 2020 beban pajak properti dan liabilitas sewa pada kas sebesar
3.171,56 dan 17.539 pada 27.1,11. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 beban bunga pada utang bunga sebesar 3.171,56. Lalu pada tanggal 31 Desember 2020 ada beban penyusutan sewa pembiayaan, dan pada akumulasi penyusutan sewa pembiayaan sebesar 20.000 didapatkan dari 100.000 per 5. Lalu pada 1 Januari 2021 beban sewa pada kas sebesar 2.469. Lalu pada 31 Desember 2021 interest revenue pada list receivable sebesar 2.469. Lalu untuk yang nomor 7 tidak ada jurnal, dan nomor 8 1 Januari 2025 piutang sewa pada list receivable. Lalu untuk nominalnya adalah 4.807. Lalu di 1 Januari 2025 juga inventory dan list receivable pada kas senilai 3.000 dan 2.000 pada 5.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan tentang perbedaan sudut pandang lessee dan lessor. Sebelum itu, lessor sendiri ini adalah orang yang mempunyai aset, dan aset ini nanti disewakan oleh lessee. Nah, lessee sendiri ini merupakan penyewa yang menggunakan dan memiliki hak untuk menggunakan properti. Nah, perbedaannya sendiri, ini untuk perbedaan generalnya ini pada sewa bruto. Dalam perjanjian sewa bruto, penyewa ini biasanya yang bertanggung jawab atas pembayaran sewa pokok. Jadi, sewa bruto ini adalah tanggung jawab lessee, sedangkan lessor tidak bertanggung jawab atas pembayaran sewa pokok. Nah, pemilik ini bertanggung jawab atas semua biaya bangunan lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada sewa bersih, seperti biaya operasional gedung. Nah, ini tuh merupakan salah satu kewajiban dari lessor. Sedangkan lessee tidak bertanggung jawab atas pembayaran biaya operasional gedung atau pajak dan asuransi properti. Lalu ada sewa bersih tunggal. Nah, sewa bersih tunggal ini yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah lessee, yakni penyewa ini bertanggung jawab untuk membayar sewa pokok serta utilitas dan pajak properti. Nah, lalu dari kedua jurnal yang telah dijelaskan oleh rekan saya, perbedaan yang cukup signifikan ini adalah pada jurnal penyusutan. Nah, yang mana penyusutan ini merupakan tanggung jawab dari lessee karena penyewa, pemilik aset, tidak bertanggung jawab atas pembayaran penyusutan karena properti yang telah disewakan ini berarti sudah merupakan tanggung jawab dari penyewa, sehingga penyusutan properti tersebut adalah tanggung jawab penyewa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.